Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Pranata dari kelas IE 20B1 dengan NIM 3520137, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Otomasi Industri dengan tema perspektif untuk otomatisasi peralatan di industri proses. Kemajuan teknologi digital meningkatkan sistem manufaktur secara dramatis. Kemajuan ini bersama dengan peningkatan interkonektivitas perangkat telah meluncurkan industri inisiatif 4.0 yang berkaitan dengan bagaimana sistem fisik, cyber, dan Internet of Things dapat membuat sistem pemrosesan yang adaptif, termodulasi, efisien, dan andal. Otomasi industri memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi konsumsi energi, dan mengoptimalkan mode produksi di sepanjang model bisnis persyaratan. Sejak dekade ini didorong oleh tuntutan sosial dan perkembangan pesat teknologi TIK, misalnya big data, pembelajaran mesin, komputasi awan, dan internet hal. Sistem otomasi industri sedang bergeser dari sistem berpusat ke sistem cyber fisik. Gelombang inovasi teknis ini sekarang dikenal sebagai revolusi industri keempat. Banyak negara yang telah merangkul peningkatan industri manufaktur sebagai strategi nasional untuk tetap ekonomis kompetitif, contohnya termasuk industri 4.0. Tantangan dalam pengembangan peralatan cerdas. Untuk suatu peralatan, tujuan operasi yang optimal adalah untuk memenuhi tugas fungsi tertentu dengan cara yang paling efisiensi dengan memilih kombinasi terbaik dari variabel yang dimanipulasi dari sudut pandang seluruh pabrik. Operasi melibatkan perencanaan, produksi, dan koordinasi antar peralatan. Kedua kasus tersebut dapat dianggap sebagai pengoptimalan indeks kinerja tertentu yang tunduk pada teknis proses dan kendala ekonomis. Namun, tugas pengoptimalan ini adalah terhambat oleh asimetri informasi yang disebutkan di pendahuluan, yang dapat dijelaskan secara rinci dari aspek berikut. Dinamika sistem yang kompleks. Sebagai komponen pabrik, setiap peralatan berinteraksi dengan peralatan hulu dan hilir melalui transfer massa dan energi atau daur ulang. Jadi, peralatan yang sering harus bersaing dengan kondisi saluran masuk yang berubah-ubah setiap waktu. 2. Pengukuran terbatas. Sebagai titik koneksi dalam aliran material di seluruh pabrik, sifat fisik dan kimia bahan di dalam peralatan, misalnya konsentrasi reagen dan reaktor, biasanya didefinisikan sebagai status sistem yang penting dalam kontrol umpan balik negara. 3. Mode produksi kaku. Menurut arsitektur referensi perusahaan Purdue, kontrol peralatan terletak pada level 1 dari piramida hierarki otomatisasi. Titik pengoperasian peralatan ditentukan oleh level yang lebih tinggi, pengambilan keputusan. 3. Menuju Smart Equipment Scenario of Otomasi Peralatan. Dalam CPS, integrasi sangat penting dalam sebagai aspek, misalnya integrasi jaringan nilai Wang at L 2016, integrasi model dan alat Li 2011. Untuk satu potong peralatan, integrasi juga penting untuk meningkatkan kemampuannya dan kecerdasan. Pada bagian ini, bagaimana teknologi TIK dan teori kontrol lanjutan dapat diintegrasikan untuk membuat peralatan pintar dibahas dari berbagai aspek. Skenario otomatisasi peralatan dalam konteks ini adalah disajikan. Dimensi operasional. Untuk mengatasi masalah asimetri informasi, pendekatan yang layak adalah meningkatkan informasi tingkat pemanfaatan dengan mengintegrasikan kontrol estimasi yang berbeda, yang menggunakan sumber data yang berbeda dan menyediakan informasi pendukung dari aspek integrasi kontrol lanjutan, diagnosis kesalahan, pemulihan mandiri, dan analitik data besar.
Terus persepsi cerdas, peralatan dioperasikan dalam lingkungan yang berubah dengan kondisi makan yang berubah-ubah terhadap waktu. Otomatisasi pengetahuan, peralatan merupakan aset fisik yang terlihat dari tanaman. Optimalisasi rantai nilai, mengingat bahwa masing-masing peralatan dapat menjadi dikendalikan secara memadai dan integrasi yang tepat dari kontrol lanjutan. 4. Jaringan terinstribusi agen peralatan pintar. Dalam CPS, pabrik fisik integrasi dalam salinan virtualnya atau kembaran digital yang terhubung dengan pemasok, konsumen, dan perusahaan lain melalui cloud atau iOS. Desain produksi, daur ulang, dan layanan dipertimbangkan dalam konteks global manajemen siklus hidup produk. Produk kemudian dapat diproduksi dengan cara yang lebih efisien. Pabrik dapat secara instan dan fleksibel menanggapi perubahan kondisi material, berbagai permintaan pelanggan, gangguan, dan kegagalan. Jenis produk dan layanan baru juga dapat dihasilkan saat menggunakan pendekatan CPS. Ya, berikutnya kesimpulan. Kemajuan teknologi TIK membawa peluang baru untuk meningkatkan otomatisasi peralatan di sebuah pabrik pintar. Setiap peralatan tidak akan ada lagi dianggap hanya sebagai komponen fisik. Itu akan menjadi cerdas dan dapat dipandang sebagai agen dengan otonomi dan kemampuan koordinasi. Peralatan pintar dengan nirkabel komunikasi akan membentuk jaringan yang terdistribusi, cerdas, sistem manufaktur yang ekonomis, efisien, cerdas, tahan terhadap ketidakpastian dan gangguan eksternal, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam rantai nilai global. Namun, ada tantangan yang meliputi masalah ilmiah dan masalah praktis untuk diatasi sebelum skenario bisa menjadi kenyataan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.